Shalom saudara, mari ikuti ibadah kolom 10 Gemim Trivenaka Asar, Kadim Mahasiswa Teologi Universitas Halmahera, Pemuda Kevin Dehe. Selamat menyaksikan. Semua shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh terkumpul lagi di rumah keluarga Bapak Hoki Kiriwang dan Ibu Nina Kirayo dalam ibadah evangelisasi kolom 10. Sebelum ibadah kita mulaikan, kita dengarkan ucapan selamat datang dari keluarga. Shalom. Yang saya hormati Ibu Pendeta, yang juga saya hormati Wakil Tua, Bapak Ibu, juga Bapak Ibu, dan juga dari Halmahera, dan juga jemaat kolom 10 yang berkati Tuhan, daerah Itrima, dan juga kami keluarga menyambut Bapak-bapak dan Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita sudah disambut dengan penuh sukacita iman oleh keluarga. Dan ibadah kita di sore hari ini akan dipimpin oleh pemuda Kevin. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, kita diundang berdiri, kita melakukan lagu Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baiklah Bapak Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum orang satu dalam doa, mari Tuhan puji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi berdebar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang dimana Engkau telah mempertemukan kembali di saat ini dengan keluarga Ingki Riwang Tirayo ya Tuhan. Kiranya ibadah kolom 10 yang kami laksanakan di keluarga ini ya Tuhan, boleh tertabis itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengaku segala dosa kita. Tetapi sebelum kita mengaku dosa kita dengan doa, mari kita puji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus menebus, orang lain Kau hampiri. Jangan jalan terus, Yesus
Jangan jalan terus. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan sekaligus dengan memohon untuk membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kekurangan kami dan dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan. Sebagaimana kami sebagai orang berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya ampunilah salah dan dosa kami yang banyak yang telah kami perbuat ya Tuhan. Melalui tindakan kami, tutur kata kami ya Tuhan, yang menyinggung sesama kami manusia. Kami memohon ampun kepada-Mu ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk kami membuka dan membaca sebagian isi sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca tidak terbuang percuma, melainkan dapat tertanam dalam hati dan pemikiran kami masing-masing, dan kami dapat mempraktikkan itu dari hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, kami siap membaca firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gua Singa. Begini kata firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja, Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin materainya dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Demikian firman Tuhan. Kidung Jemaat 51 Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai harganya. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam khotbah, untuk itu saya persilakan puji-pujian dari sebelah kiri, yaitu dari luar, untuk mempersembahkan puji-pujian. Nyanyilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, biarpun
kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu beranilah seperti Daniel. Kalau tadi Antum baca bahwa Daniel ini adalah seorang yang pemberani, yang dimana dia melawan apa yang menjadi perintah dari raja, apa yang sudah ditetapkan oleh orang Media dan Persia. Kalau orang lihat itu bahwa orang sangat memuji bagaimana Daniel memiliki keberanian sampai dibuang ke gua singa. Tapi sebelum orang masuk dalam orang pembacaan atau orang merefleksikan ulang orang pembacaan, mari kita lihat latar belakang bagaimana Daniel berkehidupan. Daniel berasal dari Yehuda, salah satu dari rombongan yang diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan dijadikan tawanan di Babel. Ia keturunan raja, kaum bangsawan, berperawakan baik, pandai, berhikmat, cakap. Jadi Daniel ini dia adalah seorang bangsawan, dia juga pandai dan dia juga berhikmat, dan dia juga cakap. Nah, kalau orang lihat dia pekisah yang dimana orang melakukan pelayanan bersama dengan 3 temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dimana walaupun disuruh raja untuk menyembah patung yang dibuat dari emas, tetapi mereka tetap saja tidak melakukan hal itu. Hanya saja karena memang dorang setia pada orang Allah, yang dimana walaupun dilemparkan ke lembah api, tetapi dorang tetap untuk selalu memiliki roh yang menyala-nyala untuk bagaimana dorang tetap menyembah Allah. Sekalipun harus dibuang ke dalam gua singa, Daniel tidak menyembah raja lain, menyembah Tuhan, dan Tuhan menolong atau menyelamatkan dia. Nah, yang dimana pada ayat kita di saat ini kita mereview kembali, yang dimana Raja Darius memilih 120 orang wakil raja. Tetapi Darius memilih juga 3 orang pejabat-pejabat tinggi, dan salah satunya yaitu Daniel, yang dimana Daniel ini sangat dispesialkan oleh Raja Darius karena dia memiliki hikmat, atau orang bisa katakan bahwa dia memiliki sebuah kelebihan dalam hal pelayanan. Nah, yang dimana dia memiliki hikmat, yaitu mimpi, yang dimana dia bisa menerjemahkan mimpi apa saja itu, sehingga raja ini ingin mengangkat dia untuk mempromosikan dia, dimana supaya dia memegang kekuasaan yang lebih tinggi daripada kedua temannya tadi, yaitu pejabat tinggi yang kedua temannya tadi. Nah, di sini ketika kedua temannya mendengar dan wakil-wakil raja mendengar bahwa Daniel ini akan dipromosikan, nah maka dorang bikin rencana untuk bagaimana mau jatuhkan pada Daniel, karena pastinya dorang iri dengan kedudukan yang Daniel yang raja akan mau tempatkan pada dia. Nah, untuk itu dorang bikin suatu musyawarah, yang dimana dorang cari kesalahan Daniel. Dan dorang pertama itu dorang cari dia kesalahan di hal pemerintahan. Tetapi lagi-lagi saja dorang temukan dia kesalahan itu. Terus dorang pergi di raja, dorang bikin semacam permufakatan begitu. Dorang bikin sebuah perjanjian, yaitu di atas surat, yang dimana bahwa ketika ada orang yang menyembah
Allah lain, atau menyembah, kalau dorang bilang bahwa waktu itu karena memang dorang tidak tahu bahwa Daniel menyembah Allah, maka dorang bilang bahwa dia itu menyembah berhala. Nah, di situ dorang bikin kesepakatan bahwa siapa yang menyembah berhala dan tidak menyembah raja, maka akan dikenakan sebuah sanksi, yaitu harus mendapat hukuman, yaitu buang di gua singa. Nah, dan dorang bikin kesepakatan hal itu. Nah, raja ini setuju karena memang raja tidak mengetahui apa yang menjadi rencana jahat dorang. Nah, sehingga raja setuju, dibuatlah sebuah peraturan itu. Nah, yang dimana peraturan itu ketika sudah disahkan oleh raja dan disahkan secara menyeluruh, yaitu Media dan Persia, maka tidak dapat dicabut, tidak dapat diubah. Nah, ketika itu dorang mencari sebuah kesalahan lagi. Dom pergi di tempat Daniel dia beribadah. Nah, karena di saat itu Daniel pergi beribadah di rumah, dia pe rumah, yaitu di sini kalau orang baca di ayat yang keberapa ini, yaitu rumah itu tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Dia pe rumah itu tingkap-tingkap terbuka, jadi dia berdoa di atas. Nah, ketika dia sedang melakukan doa, datanglah pejabat-pejabat tinggi ini. Dorang mendapati dia sedang berdoa. Nah, di saat itu dorang pulang dan langsung pergi di raja. Dorang kasih tahu di raja bahwa, ya raja, bukankah sesuatu hal yang telah disepakati dan dibuat bersama secara orang Media dan Persia itu tidak dapat diubah? Raja bilang, ya betul. Nah, kemudian lo bilang bahwa Daniel telah melakukan kesalahan, yang dimana dia telah menyembah Allah lain, yaitu menyembah berhala. Nah, disitulah mulai ketika raja mendengar hal itu, raja dia sedih. Karena pasti raja tahu bahwa ternyata yang membuat ini kesepakatan ini untuk menjatuhkan Daniel. Di situ raja bagaimana dia mau cari-cari dia cara untuk bagaimana mau kasih selamat pada Daniel. Sampai ke matahari terbenam, dia masih berusaha untuk bagaimana mau kasih selamat pada Daniel. Nah, sehingga orang-orang itu ketika pagi atau entah pagi atau malam, dorang bergegas-gegas untuk menghadap raja. Terus dorang berkata, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah. Nah, di sini mulailah raja memerintahkan pejabat-pejabat tinggi untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Nah, ketika sebelum dorang masukkan, raja berbicara kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang menyelamatkan engkau. Jadi raja bilang bahwa cuman nganape Allah yang bisa kasih selamat pengan. Nah, terus dorang bawa ke dia, buang di dalam gua singa, dan dorang tutup dengan batu di mulut lubang gua singa itu. Dong cap dengan ini mencap dengan cincin materai para pembesar, supaya dapat melakukan perubahan lagi. Karena ketika cap itu berlaku, bahwa hukuman itu juga berlaku. Nah, kemudian si raja ini pulang dan dia berpuasa. Dia berpuasa semalaman.
dia tak tidur, bahkan dia sampai tidak membutuhkan seorang penghibur untuk datang menghibur dia. Ketika pagi-pagi dia menghampiri si Daniel dengan berkata, dengan sayunya dia berkata kepada Daniel bahwa Daniel, hamba Allah, Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tetapi Daniel membalas dengan orang bilang dengan sopan. Dia membalas begini, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Jadi Daniel mengatakan bahwa Allahku telah menutup mulut-mulut singa ini supaya tidak memakannya. Nah, ketika raja mendengar hal itu, raja sangat gembira dan raja memerintahkan kepada orang-orang, kepada orang-orang untuk menarik si Daniel. Nah, ketika ditarik, raja dia sangat gembira, dan kalaupun torang sebagai manusia pasti torang sepuluh, karena memang itu juga sebagai torang anak kesayangan. Nah, di sini ketika raja so tarik pada Daniel, so kasih keluar dari gua singa, raja perintah supaya orang-orang yang tadi so hianati pak ini Daniel, so bikin Daniel sampai kena hukuman. Nah, raja suruh perintahkan di orang-orang yang ada di situ untuk buang anak-anak, istri-istri, serta orang yang melakukan pemfitnaan itu dia. Jadi raja pas perintah begini kondom buang, belum sampai di dasar itu dia singa-singa semakan pada orang. Nah, itu berarti menandakan bahwa orang-orang yang memang demikian itu pastinya akan mendapat pembalasan. Sehingga di sini Daniel itu dipermuliakan sampai-sampai raja mengatakan bahwa menyembahlah Allah yang ini Daniel sembah, karena itu adalah Allah yang hidup yang dapat menyelamatkan. Raja membuat sebuah pesan untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa untuk menyembah Allah yang Daniel sembah. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan di ayat yang terakhir, Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Jadi dia pejabatan dinaikkan oleh raja. Nah, kalau orang belajar dari kisah ini, apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu dan kakak-kakak dan adik-adik tangkap dari kisah yang tadi saya review ulang, bagaimana Daniel mempertaruhkan hidupnya untuk memuliakan Allah. Jadi saya minta Ibu Pendeta, Pak Penatua dan Pak Diaken untuk bagaimana menyampaikan apa yang perlu kita pelajari. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya pahami. Ketika orang mengandalkan Tuhan, maka orang terbebas dari segala kesalahan pergumulan, seperti Daniel di dalam gua singa boleh terbebas dari segala mara bahaya yang ada singa-singa yang di dalam gua singa tersebut. Ya, terima kasih. Bapak Penatua mengatakan bahwa
kalaupun orang hidup sama dengan Daniel, maka sekalipun orang sudah dibuang di gua singa, tetapi ketika orang masih memuji dan memuliakan Allah, orang masih tekun berdoa seperti Daniel yang dari 16 tahun dia bertekun berdoa sampai dia di usia yang ke-80. Mungkin dari Ibu Pendeta. Terima kasih. Jadi orang yang mau contohi Pak Daniel ini adalah dia punya keberimanan Pak Tuhan luar biasa. Tapi ini terjadi, dia punya keberanian ini terjadi karena dia sudah lama. Jadi semenjak dia muda ketika itulah dia memang percaya kuat pada Tuhan, dan itu berlangsung sepanjang kehidupannya. Karena di sini kan dia seusia berapa ini? Dia sudah berusia 62 tahun. Dikatakan kalau orang lihat catatan di dalam buku trilogi, dia semenjak usia 16 tahun kan. Dia sudah sungguh percaya pada Tuhan, dan itu berlangsung secara konsisten, tekun, dan terus menerus, sehingga membuat dia punya karakter kuat, membuat dia punya iman kuat, sampai tantangan apapun dia tidak menyerah. Jadi dia tidak menyerah. Makanya yang orang mesti contohi pada Daniel adalah mesti konsisten dalam hal beribadah pada Tuhan. Apapun pergumulan kita, jangan tinggalkan ibadah. Dan dalam ibadah itu tentu ada doa pribadi dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, memuji dan mengagungkan Tuhan. Orang lakukan itu saja. Apapun yang nantinya orang pergumulan apapun, kalau orang konsisten dengan orang hubungan dengan Tuhan intim, kuat, dan itu akan teraplikasikan dalam kehidupan orang di kolom, di gereja. Orang tetap ada dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita percaya apapun tantangan sebesar apapun, kita akan bisa Tuhan mampukan kita melewatinya. Jadi yang ada perkara yang mustahil bagi Tuhan bila orang konsisten dengan Tuhan, selalu doa, selalu beribadah, selalu memuji Dia, selalu mengagungkan, membaca firman Tuhan, dan tetap kuat di dalam kita mengaplikasikan taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta, yang dimana Ibu Pendeta mengatakan bahwa konsisten itu perlu. Ya, konsisten. Dalam hal berdoa, dalam hal beribadah, dalam hal tolong menolong mungkin. Ya. Ya. Mungkin itu dari yakin apa yang firman Tuhan dan kita sampaikan, bagi semua ada di sini. Oke, terima kasih. Jadi yang perlu orang pelajari kalau dari saya, bahwa yang pertama adalah dari wakil-wakil raja dan juga para pejabat. Kedua para pejabat dia petamang ini, dia Daniel petamang, yang dimana orang harus perlu pelajari bahwa orang tidak boleh mengikut contoh seperti para pejabat itu, dan juga seperti si wakil-wakil raja ini, yang dimana orang selalu berusaha untuk menjatuhkan Daniel, yang walaupun dia tidak memiliki kesalahan, tetapi orang selalu ingin menjatuhkan Daniel. Nah, ini
firman Tuhan tidak mau kepada kita semua untuk bagaimana kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan yang kedua yang kita belajar yaitu dari Raja Darius, yang dimana Raja Darius punya kebaikan yang begitu mulia. Dia berusaha untuk menolong, walaupun dia ada di kedudukan orang mau kasih jatuh, mau kasih jatuh Daniel, tetapi Raja Darius masih berusaha untuk bagaimana menyelamatkan Daniel. Nah, di sini kita bisa ambil contoh tentang hal itu. Kita bisa mengambil contoh tentang hal itu, kalaupun bapak ibu, terus adik-adik, kakak-kakak yang ketika nanti mempunyai jabatan, berusaha untuk menolong orang lain, yang dimana ketika mereka dijatuhkan, bantulah orang, karena di situ Allah hadir. Ketika orang menolong, maka yakin dan percaya bahwa Allah yang menggerakkan hati kita. Dan yang kedua, apa yang sudah dicentil oleh Ibu Pendeta dan juga Bapak Penatua, yaitu bagaimana kita konsisten dengan Allah. Kalaupun ada kedapatan kehidupan kita yang sudah mulai rapuh, sudah mulai tergoyahkan, orang sudah mulai menjatuhkan satu sama lain, tetaplah berdoa. Karena apa? Tetap kalaupun Daniel dibantu oleh Tuhan ketika dia bertekun dalam doa, tidak mungkin kita sekarang ini Tuhan tidak bantu. Pastinya Tuhan akan bantu. Jadi walaupun orang terpuruk bagaimana, jangan merasa bahwa orang ini yang paling berdosa. Jangan, orang di luar sana masih ada banyak yang berdosa. Tetapi bagaimana saja dari orang manusia, orang secara pribadi, sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak, sebagai adik-adik, marilah untuk orang keluar dari hal itu. Orang belajar dari Daniel, bertekunlah dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan kita pada sore hari ini memberkati kita semua. Di saat ini kita akan memberikan persembahan. Jauh sebelum kita memberikan persembahan, saya persilakan dulu Bapak Ibu yang ada di dalam, yang kakak, untuk Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. terima kasih atas puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ini kita akan memberikan persembahan. Jauh sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah, di saat ini kita akan satu dalam doa. Jauh sebelum kita berdoa, saya mohon kepada kita semua untuk bagaimana
menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita untuk kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang kekal kudus di dalam kerajaan surga, di saat ini kami bermohon kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang dimana Engkau telah menyertai kami selama hidup kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, yang dimana Engkau telah memberikan kami makanan, minuman, nafas hidup, dan lain sebagainya ya Tuhan, yang Engkau selalu sertai kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di saat ini ya Tuhan, kami bersama dengan keluarga Inkiriwang Tirayo ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan, berkati Bapak Koki Inkiriwang, berkati pekerjaannya ya Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera ya Tuhan. Berkati juga bagi Ibu Marina Tirayo ya Tuhan, berkati segala bentuk pekerjaannya ya Tuhan. Apapun yang menjadi rintangan kehidupan keluarga Inkiriwang Tirayo ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dan di saat ini ya Tuhan, kami tak lupa juga mau mendoakan bagi anak-anak mereka ya Tuhan, mungkin cucu mereka atau orang tua mereka ya Tuhan, yang berada di luar daerah ataupun yang ada di sini ya Tuhan, dan keluarga, seluruh keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, jaga mereka ya Tuhan, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya yang mau menimpa mereka ya Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi rencana kehidupan mereka ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan berkati juga ya Tuhan bagi Ibu Pendeta Tini dan Ibu Pendeta Feni ya Tuhan, yang dimana Ibu Pendeta Tini sebagai ketua jemaat dan Ibu Pendeta Feni sebagai pendeta pelayan ya Tuhan. Engkau berkati kedua pendeta ini ya Tuhan, berikan sehat, kuat, kesabaran, ketabahan kepada mereka ya Tuhan, dalam hal menuntun pelayanan mereka di jemaat Trivena Kaasar ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun mereka ya Tuhan, supaya apapun yang menjadi pelayanan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka di jemaat Trivena Kaasar ini, Engkau buat berhasil. Berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, dimanapun keluarga mereka berada, Engkau berkati anak atau laki mereka ya Tuhan, Engkau berkati, berikan kuat kesehatan ya Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita anak mereka ya Tuhan, Engkau berkati, buat berhasil itu ya Tuhan. Dan tak lupa juga kami mau mendoakan bagi penatua dan diaken yang bertugas di kolom 10 ya Tuhan, yang dimana mereka hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sukacita, kesanggupan dalam pelayanan Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan, agar dalam menjalani tugas mereka di kolom 10 ini ya Tuhan, mereka dapat menjalankan itu dengan baik adanya ya Tuhan. Dan berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, dan berkati juga kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, yang dimana kami mempunyai berbagai macam pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, dari masing-masing pribadi kami ya Tuhan, Engkau berkati itu ya Tuhan, agar ketika kami menjalani kehidupan, kami selalu berada di jalan-Mu, dan kami selalu berada di dalam kasih dan naungan-Mu ya Tuhan. Dan tak lupa juga kami mau mendoakan bagi yang tidak berkesempatan hadir ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kepada mereka, jika kedapatan mereka sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Berikan kuat baru kepada mereka ya Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya ketika suatu saat nanti mereka bisa datang, berkumpul dan beribadah kepada-Mu. Dan berkati juga yang tidak berkesempatan hadir, mungkin karena ada kesibukan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kesibukan mereka, agar ketika mereka menyadari bahwa kesibukan itu berasal daripada Engkau,
maka mereka suatu saat akan datang untuk beribadah dan memuji, untuk memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Tetapi yang menghiraukan panggilan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka, masuk ke dalam hati mereka ya Tuhan, menjadilah penegur bagi hati mereka ya Tuhan, agar suatu saat mereka bisa datang dan beribadah kepada-Mu. Dan tak lupa juga kami mau mendoakan bagi penatua dan diaken yang bertugas dari kolom 1 sampai 10 ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua, berkati keluarga mereka ya Tuhan, berikan kuat baru kepada mereka. Berkatilah lansia ya Tuhan dari kolom 1 sampai 10. Engkau berkati ya Tuhan, kiranya di masa-masa lansia mereka bisa dapat menikmati itu. Mereka dapat bersuka cita dengan masa-masa lansia mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Sehat, kuat baru daripada Engkau curahkan kepada mereka. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau tuntun kami di jalan sampai tiba di rumah dengan keadaan selamat dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan di saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membuat dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, di saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput semua bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan. NKB 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ada ungkapan syukur yang dimana karena Engkau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga mau berakhir ini, semuanya dapat berjalan dengan baik adanya ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan perantaranya Roh yang Kudus menyertai kita mulai dari sore hari ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Untuk itu atas nama seluruh jemaat kolom 10, diaken dan penatua serta ibu pendeta, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Kevin yang sudah membawakan firman untuk kita semua. Semoga diberkati terus dalam tugas pelayanan jemaat Gemim Trifenakasar ini, dan boleh selesai studinya dengan segala baik. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Berikut kita akan menjalankan pundi ekstra. Sambil memberi, kita melakukan lagu Hujan Berkat.
hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Berikut informasi untuk ibadah pada tanggal 7 Agustus bertempat pada keluarga Rumengan Lendo. Dan pada hari Minggu ibadah pagi, hari Minggu nanti, orang jemaat kolom 10 akan membawakan puji-pujian. Jadi dimintakan nanti orang masuk gereja pagi jam 7:30 pagi, gereja sudah mulai. Nanti lagu akan dibuat oleh ibu. Itu saja informasi. Mungkin dari Diaken ada tambahan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi rencana orang kolom 10 hari Minggu pagi mau masuk gereja, kau mau menyanyi. Jadi pas orang mau menyanyi, orang semua pastor yang ada pastor target, orang semua kasih. Jadi kalau masih ada jemaat yang mau pastor, dipersilakan. Itu saja. Terima kasih. Informasi untuk ibadah pemuda Maranatha akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Agustus jam 7 malam, yang dimana ibadah tersebut dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun dari pemudi Nanda Panto. Ibadah dimulai pada jam 7 malam. Dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus jam 7 malam, setelah gereja malam, akan ada ibadah juga yang dimana bertempat pada pemuda Kitsne dan Sharon Sigarlaki, wilayah kolom 7. Diharapkan kehadiran dari teman-teman pemuda sekalian di tanggal 3 dan di tanggal 4 Agustus nanti. Terima kasih. Informasi dari Komisi Pelayanan Remaja Material untuk ibadah remaja dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli bertempat di rumah remaja Perintah Pinantoan, wilayah Kolom 6, dan ibadah akan mulai pada jam 6 sore. Terima kasih. Derma sore hari ini berjumlah Rp112.000. Ibu yang bertempat pada Ibu Morendenga, tepatnya jam 4.